Pemirsa, kembali lagi dengan saya Sensi di acara Liputan Airmix Siang. Dilaporkan bahwa Kelurahan Gede Milik terendam banjir setinggi 1,5 meter. Diduga banjir ini terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi selama 3 hari berturut-turut. Untuk mengetahui kondisi banjir, di sini sudah tersambung dengan reporter kami yang akan melaporkan di tempat kejadian. Selamat siang Nancy, apakah suara saya terdengar? Ya Sensi, bisa diulang kembali, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Iya Nancy, bagaimana keadaan terkini di Kelurahan Gede Milik pasca banjir? Ya baik, saya melaporkan langsung dari kejadian bencana tepatnya di pusat kesehatan atau di posko pengungsian. Di sini intensitas air sudah mulai surut dan ada beberapa warga seperti yang bisa dilihat di belakang saya. Gabungan dari TNI dan Polri serta BPBD tengah mengevakuasi korban. Dan masih banyak warga yang masih enggan untuk pergi ke posko pengungsian. Dan dari catatan yang saya dapat, dari 365 warga dari desa Kelurahan Gede Milik ini, ada 136 warga yang sudah berada di posko pengungsian. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian dan saat ini di sebelah saya sudah ada perwakilan dari anggota TNI yang ikut serta mengevakuasi korban bencana banjir di Kelurahan Gede Milik ini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana kondisi atau proses evakuasi korban saat ini? Kondisi sudah agak membaik karena sudah dipindahkan pasien-pasien kepada posko, dan ini masih kekurangan tenaga medis karena tenaga medis di sini sangat sedikit. Mohon bantuannya kepada yang di luar sana yang ingin relawan secepatnya ke sini. Baik, terima kasih. Lalu apa pesan bagi pemirsa di rumah agar bencana ini tidak terjadi di daerahnya, atau bagaimana cara mereka untuk dapat menghindari bencana ini? Ya, untuk masyarakat yang berada di rumah tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga proses evakuasi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada terjadi bencana kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, Pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Pak Lurah dari Desa Kelurahan Gede Milik. Di sini saya ingin mengetahui wawancara kepada beliau bagaimana kronologi banjir yang melanda desa ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Bagaimana Pak kronologi banjir dapat melanda desa ini Pak? Baik, jadi awal mulanya yaitu daerah kita diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi ya Mbak. Itu telah terjadi sekitar mungkin tadi malam itu malam ketiga kita diguyur hujan dengan intensitas tinggi tentunya, yang mengakibatkan sungai di daerah Gede Milik ini tidak bisa menampung kapasitas air, dan tentunya air tersebut yang harusnya dialirkan di sungai malah masuk ke pemukiman warga. Jadi bapak-bapak tadi itu semalam itu memang sudah siaga di pos ronda, namun ternyata memang karena intensitas sudah hujan yang tinggi, lalu lamanya hujan yang durasinya gitu ya Mbak. Jadi tadi ada beberapa warga yang berteriak banjir, banjir. Ternyata memang terjadi banjir yang awalnya itu hanya arus kecil selutut saja. Ternyata durasi semakin lama, ternyata banjirnya semakin tinggi dan mencapai 1,5 meter. Baik Pak. Lalu apa saja Pak bantuan yang sudah masuk ke posko bencana ini Pak? Oh baik, untuk bantuan karena tanggap darurat bencana telah diberlakukan beberapa waktu yang lalu. Untuk bantuan sendiri dari beberapa pihak sudah ada, dimulai dari TNI, Polri, namun memang ada sedikit terkendala pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang membantu. Mungkin dalam beberapa waktu selanjutnya akan ditambah juga untuk tenaga kesehatan. Lalu untuk bantuan pangan, sandang, mungkin itu karena memang baru terjadi baru saat ini, jadi masih belum masuk semuanya. Ya baik Pak. Lalu bagaimana Pak kondisi dari warga saat ini Pak? Kondisi warga saat ini memang banyak warga yang terluka. Lalu karena memang banjir ini biasanya mempengaruhi lingkungan ya Mbak, sanitasi yang kurang bersih, tentunya kekurangan air bersih. Jadi ada beberapa korban yang mengalami demam, diare dan lain sebagainya.
Namun untuk informasi kesehatan lainnya tentunya bukan hak saya untuk menginformasikan, ada tenaga kesehatan yang lebih berhak untuk menginformasikan. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, saat ini untuk melihat secara langsung kronologi atau secara langsung keadaan dari pasien korban banjir ini, ayo kita lihat langsung ke dalam posko untuk melihat keadaan pasien secara langsung. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat langsung di posko kejadian ini masih terdapat atau banyak sekali korban seperti ibu hamil, lansia, bahkan bayi. Namun di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan yang terlibat di sini. Selamat siang, Mbak. Siang Mbak, Dengan Mbak siapa? nama saya Febris. Di sini terlibat sebagai apa, Mbak? Di sini saya sebagai PMIK. Jadi tugasnya itu untuk mengolah data dan melaporkan siapa saja korbannya. Seperti itu Mbak. Bagaimana keadaan korban-korban di sini sekarang? Kalau saat ini sementara ini kurang lebih ada 10 korban ya Mbak. Dengan ada ibu hamil, ada anak-anak, ada bayi, ada lansia. Rata-rata mereka itu terkena diare. Ada juga yang terkena demam sama leptosis Mbak, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa silahkan ditanyakan langsung kepada dokternya saja Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama salah satu dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh korban di sini. Selamat siang Dok. Ya, selamat siang. Dengan dokter siapa? Dengan Dokter Putri. Oke Dokter Putri, bagaimana Dok kondisi pengungsi yang ada di sini yang telah dokter periksa? Banyak pasien di sini yang mengalami gejala demam, sakit kepala, juga sakit tenggorokan, batuk, dan juga diare. Lalu itu banyak juga yang gatal-gatal, mata merah. Ini untuk secara umum kondisi pasien yang ada di posko seperti itu ya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Baik pemirsa, saat ini saya ingin mewawancarai salah satu korban yang terdampak banjir di Kelurahan Gede Milik ini. Jadi langsung saja. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Boleh saya menunggu waktunya sebentar ya Bu? Bagaimana Bu perasaan Ibu atau kondisi saat ini keluarga Ibu pasca terjadinya bencana banjir ini Bu? Kondisinya ini sangat mengkhawatirkan ya Mbak, soalnya rumah saya juga terbawa oleh banjir. Lalu suami saya juga waktu bertani nggak ada. Ya ada juga nangis terus. Udah Mbak. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf ya Mas, saya nggak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Iya. Semoga Ibu tetap tabah dengan musibah ini. Baik pemirsa, seperti itu laporan yang dapat saya sampaikan di posko pengungsian ini. Baik pemirsa, melaporkan langsung saat ini saya sedang berada di posko pengungsian, tepatnya di dapur umum, dan terlihat keramaian di belakang saya, yaitu orang-orang tengah mengantarkan logistik. Jadi di sini saya ingin melihat kegiatan apa saja yang berada di posko pengungsian, tepatnya di dapur umum ini. Indomie terus susu ya. Bu, air ganggu waktunya sebentar. Ya sebentar ya Neng. Terus oh iya udah. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lurah di sini Neng, di Gede Milik ya, Kelurahan Gede Milik ya. Ibu, apa saja kegiatan yang sedang dilakukan saat ini Bu? Oh di sini bisa dilihat ya Neng, ini tim-tim dari logistik, mereka menyiapkan membawa bantuan-bantuan makanan. Di sini boleh dilihat Neng, boleh. Ada mie sedap, kemudian susu dan yang sebagainya. Kita lihat bagaimana proses menyiapkan makanan untuk korban-korban. Boleh dilihat. Tuh. Di sini ada tim satuan dari BPBD, Polri, TNI, mereka bersinergi menyatu gitu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan korban. Coba Teh
Bisa dilihat apa yang sedang melakukan apa, sedang memasak apa? Kami sekarang lagi masak pisang goreng buat korban-korban yang banjir bandang itu, Bu. Ya, terus ini juga sedang menyiapkan nasi ya, Teh? siap, Bu. Boleh Teh, boleh lanjut. Nah, di sini juga ada bumbu-bumbu dapur, alat-alat seadanya saja ya, karena memang di sini dapur umumnya juga urgent gitu. Coba di sini kita lihat ada pisang untuk kebutuhan nutrisi daripada korban. Ini juga kita buat konsepnya itu mini warung ya. Mini warung ini karena di sini kan banyak anak-anak, kalau misalkan mereka bosan bisa jajan. Nah, kalau mau lihat ini juga ada persediaan buat makanan. Nah, ini disediakan untuk korban-korban nanti malam akan ada makanan dan mereka juga mau menyiapkan yang lainnya. Dan kegiatan mereka itu bukan hanya memasak atau menyiapkan, tapi juga berberes-beres. Bisa dilihat kalau di sini ya, Teh. Sedang menyiapkan tuh berbagai macam kebutuhan perabotan rumah tangga. Mungkin sekiannya. Ya mungkin kayak gitu aja kalau kegiatan di dapur umum ini disiapkan oleh tim-tim logistik, juga ada persatuan untuk memasak. Mungkin seperti itu ya, Teh ya. Baik, terima kasih Ibu atas Iya, waktunya. siap. Baik pemirsa, seperti itulah kegiatan yang terjadi di posko pengungsian ini, tepatnya di dapur umum. Sangat banyak kegiatan yang dilakukan di sini. Mungkin sekian informasi dari saya kembalikan ke studio. Baik Nancy, terima kasih atas informasi terkini yang telah disampaikan. Pemirsa, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali di liputan RMIX selanjutnya. Selamat siang.